Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhaman nafsa fujuraha wa taqwaha wa qad aflaha man zakkaha. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu rabbuna fatazakka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil wafa wa ba'd. Ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati, kita muliakan bersama guru kita semua, Dr. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Antonio beserta ibu dan keluarga, juga keluarga besar di Tazkiyah dan Masjid Andalus ini. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan di tempat ini dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini namanya hampir tafaul semuanya. Tafaul itu satu harapan tinggi yang disematkan pada nama yang melekat. Jadi kalau tadi keterangan tentang 7 hal yang penting itu memang sudah menjadi karakter yang melekat pada bawaan namanya itu. Karena Muhammad itu bentuk superlatif dari kata Mahmud. Nanti lawannya Ahmad, bentuk superlatif dari kata Hamid. Mahmud tidak disebutkan di dalam lisan orang Arab kecuali menunjuk pada sosok yang perhatiannya besar dari segi sosial. Kalau sekali perhatian satu aspek saja, maka orang Arab menyebutnya dengan Mahmud. Tapi kalau perhatiannya luas, aspek sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, sampai ke hewan, ke tumbuhan, itu namanya berubah dari Mahmud menjadi bentuk superlatif, sirah mubalaghah menjadi Muhammad. Karena itu Rasulullah SAW, semua nama yang melekat kepada beliau itu tidak ada nama zat, semuanya sifat. Beda antara nama zat dengan sifat. Zat itu untuk membedakan satu sosok dengan yang lainnya. Misal, ada orang satu namanya Joni, yang kedua Cepi misalnya. Ah, itu nama zat. Jadi kalau dipanggil Joni, yang nengok siapa? Joni ya, tidak mungkin Cepi, itu nama zat namanya. Tapi nama sifat adalah nama yang melekat kepada zat dari karakteristik yang unggul. Bisa istimewa, yang mulia, bisa yang tidak baik, ada juga yang demikian. Bisa positif, bisa negatif. Nah, nama yang melekat pada Rasulullah SAW berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, itu semuanya nama sifat. Al-Mahi, Asy-Syafi, Muhammad, Ahmad. Yang paling populer disebutkan 2 dalam Al-Quran, itu Muhammad dan Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 144, surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40, surah ke-47 dengan namanya Muhammad SAW ayat kedua, dan surah ke-48 di ayat ke-29. Disebut dengan Muhammad karena terakumulasi pada pribadi beliau sifat-sifat mulia yang sangat peduli dengan aspek sosial dan harmoni. Lawannya yang aspeknya lebih kepada spiritual,
hablum minallah. Ya, hubungan vertikal itu disebut dengan Ahmad. Bentuk superlatif dari kata Hamid. Nabi Isa alaihissalam, kenapa menyebut nama sifat Ahmad kepada beliau dibandingkan dengan Muhammad? Itu yang di Quran surah Shaf itu, ayat yang ke-6. Sebelum beliau tadi 9 ke 10, kita masuk di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ay dzikruhu. Sebutan sifatnya salah satunya Ahmad. Karena di era beliau itu sudah makin viral. Ada rasul penutup yang karakteristiknya itu punya sifat sosial tinggi. Dan Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang diviralkan dan wajib diambil komitmen di setiap pergantian generasi. Jadi tidak mungkin ada seorang nabi diutus bertugas di bumi kecuali komitmen pertamanya adalah komitmen memviralkan risalah Nabi Muhammad SAW di akhir masa dan membantunya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jelas ya? Ya? Dan ingatlah, pahami, pelajari kata Allah, ketika Allah mengambil komitmen pada setiap nabi yang akan bertugas di bumi, risalah mereka, sahnya mereka untuk menjadi rasul ketika mereka berkomitmen menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat viral yang disebutkan pada setiap nabi itu disampaikan bahwa nabi ini begitu punya sifat kasih sayang yang tinggi, punya sifat sosial yang luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan dan tumbuhan pun itu sempurna. Nabi Isa itu punya kemiripan di sifat itu. Karena beliau datang pun memviralkan ajaran kasih. Karena itu umatnya menduga pada masa itu mungkin ini nabi yang terakhir. Karena itulah beliau sebutkan ciri yang kedua yang tidak bisa disamai oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu walaupun dijamin surga sebelum wafatnya, turun surah sekaligus, inna a'tainakal kautsar. Sebelum wafatnya surganya sudah diberitakan. Mulia di hadapan Allah, tapi tidak mengurangi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan ibadahnya. Satu rakaat tahajudnya itu bisa sampai bengkak kakinya. Ya, kita satu rakaat bengkak matanya ya. Ya, Nabi Muhammad satu rakaat itu bisa bengkak kakinya. Sehingga penasaran, itu viral di kalangan sahabat. Sampai mereka penasaran. Ja'u ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Datang ke Sayyidah Aisyah mengkonfirmasi. Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih sifat salat malam Nabi itu? Jawaban pertama sebelum disebutkan berapa jumlah rakaatnya, kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya. Penasaran malamnya ikut bermakmum di belakang. Ya, itu rombongan dari Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku, lanjut sampai selesai. Dikira ayat 286 ruku, lanjut Ali Imran. Dikira akan ruku, lanjut An-Nisa 176 ayat. Setelah baca An-Nisa 5 juz 4 halaman, baru kemudian ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ikutan lagi. Karena itu Nabi Isa memviralkan dengan nama Ahmad. Nah, beliau tafaulnya kepada Muhammad dan nampaklah dari karya-karya yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah. Maka muncul kampus, muncul perhatian pada aspek ekonomi, muncul perhatian pada aspek kebangsaan, karena memang melekat pada sifat tafaul nama. Dan tidak sekedar perhatian, tapi harus punya dasar-dasar dari nilai keislaman. Karena itu tafaul keduanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi bagaimana caranya memberikan perhatian pada sifat sosial, tapi punya dasar-dasar fikih keislaman yang kuat. Kita doakan mudah-mudahan istiqamah di dalamnya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita ini punya dua dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya tabligh akbar kita di sore hari ini,
Maka kita punya dua dalil. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Hafal ya? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Karena itulah sejak Adam alaihissalam diciptakan dan diberikan misi sebagai khalifah, di antara makna khalifah itu adalah memakmurkan, menyukseskan, dan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Di mana jadi khalifahnya? Maka kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Bonus, posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Apa itu ardun? Ardun itu apa? Bumi. Ardun itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi kalau Anda keluar dari bumi pun sedang di bulan, Anda misalnya di astronot tuh, tugas di bulan, masih sholat nggak? Puasa nggak? Halo, ayo, puasa nggak? Sholat nggak? Jadi setiap kita masih berpijak, dimanapun kita berpijak, maka berlaku hukum syariat yang menyesuaikan dengan tempat yang kita pijak. Nah, karena kita sekarang umumnya berada di bumi dan tidak mungkin kita memijak bumi semuanya. Sekarang kita ada di mana? Di Masjid Andalusia. Ya kan? Bagian dari bumi ya. Maka di tempat yang kita pijak itu yang kita makmurkan. Karena itu warga Indonesia punya kewajiban memakmurkan Indonesia. Anda penduduk Bogor harus berkontribusi memakmurkan dan memajukan Bogor. Saya tinggal di Bekasi, harus punya kewajiban untuk memajukan dan Bekasi. Dan puncaknya adalah nilai kebangsaan, yaitu Indonesia. Jadi kalau kita kemudian kaitkan dengan nilai-nilai keislaman, maka kita bisa simpulkan tidak ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dan dasar-dasar kenegaraan kita. Jadi jangan pernah dipertentangkan. Ya, ada yang pernah ditanya begini, Pak, bagaimana hubungannya antara Pancasila dengan syariat Islam? Maka jawabannya, hubungannya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Baik, dasar Qur'annya ini yang akan kita kaji. Bismillah, kita mulai dari sisi kebahasaan dulu. Apa itu makmur? Beliau tadi sudah mendefinisikan dengan tinjauan ekonomi, sekarang kita bawa ke tinjauan bahasa dulu. Makmur itu kan dari bahasa Arab ya. Dari kata amara ya'muru, menjadi umran secara majazi, menjadi amranan secara hakiki dalam bentuk material, maddah, fisikal, menjadi makmuran dari segi sifat dan karakteristik. Asal kata makmur dari kata amara itu sejatinya punya 3 makna dasar dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti segala yang melahirkan manfaat. Saya ulang ya, segala yang melahirkan manfaat. Itu makna pokoknya. Jadi kalau kita tarik kemudian dengan sifat makmur, artinya sesuatu dipandang makmur itu bila asas pertamanya dia memiliki nilai manfaat bagi orang-orang yang hadir ya di sekitarannya atau hadir mendapatinya. Contoh begini, masjid ini itu sifatnya di Al-Quran disifati dengan sifat makmur. Buka Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jadi ketika masjid disebut makmur, itu ukuran pertamanya bukan ramai,
Kalau yang rame banyak. Di pasar rame, di stadion rame. Kapan masjid itu disebut makmur? Bila di dalam masjid itu ada program-program, kegiatan-kegiatan yang dirasakan bermanfaat untuk umat. Jadi kalau contoh pertama memilih imam untuk sholat, maka cari imam yang bacaannya itu memberikan manfaat setidaknya pada kolbu orang sholat di belakangnya. Cari bacaan yang membuat jamaah itu khusyuk, membuat nikmat dalam sholat, meningkatkan iman. Karena sifat iman sejati itu diantaranya ketika dibacakan Quran ada getaran dalam jiwanya. Ingat, bukan nengok ke belakang lihat jamaah ada getaran, itu bukan iman namanya. Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tugas imam kan membacakan ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ada sentuhan ke jiwa, iman meningkat, terbawa khusyuk suasananya, terbangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan fungsi masjid bernilai kemakmuran di dalamnya. Sekarang kita mengaji, belajar ta'lim. Maaf kalau itu mengajar, ta'allum itu belajar. Jadi kalau Anda ditanya mau kemana, mau ta'lim dengan Pak Syafi'i, nah itu artinya Anda yang ngajar, kita pulang. Sifat belajar ini di Quran, jikapun dilakukan di masjid, itu tidak lekat, tidak jauh, selalu melekat dengan kata makmur tadi. Maka ketika sifat belajar kita dan mengajar disifati oleh Quran, disebut tempatnya dengan majlis, dijamakkan dengan majalis, dan yang terangkat itu selain pengetahuan itu iman. Buka Quran surah 58 ayat 11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apa itu majalis? Majalis itu jamak dari kata majlis. Asalnya dari kata jalasa. Jalasa yajlisu julusan, wa jilsatan, wa jalsatan. Apa artinya jalasa? Bukan duduk. Jangan ngarang, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Apa artinya jalasa? Bukan wallahu a'lam, ada artinya. Kalau duduk, di Arab itu punya dua kosakata kekinian. Ada qa'ada, qaf, ain dan dal. Ada jalasa. Oh, ini tidak bermaksud. Qa'ada asalnya bukan duduk, perpindahan dari posisi tinggi ke rendah. Jadi kalau saya sedang berdiri misalnya, kemudian saya duduk, itu orang Arab menyebutnya bukan ijlis, tapi uqud. Sifatnya disebut dengan qu'ud. Karena itu kalau kita misal, atau ada orang yang tak mampu sholat berdiri karena kondisi tertentu, kemudian dia duduk, maka sifatnya di Quran disebut dengan qu'udan, bukan julusan. Quran surah keempat ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Quran surah ketiga ayat 190 ya sampai 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan. Itu dari posisi tinggi ke rendah. Tapi kalau posisinya berubah dari rendah ke tinggi, Anda duduk di karpet, saya minta silahkan pindah ke kursi lebih tinggi. Maka orang Arab menyebutnya dengan tafaddal ijlis. Tempatnya disebut dengan majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Jadi di Islam itu lengkap. Anda mau belajar saja, mau cari kampus, cari universitas, jangan sembarangan mencari. Cari tempat-tempat yang bisa mengangkat posisi Anda lebih terhormat. Apa yang menjadikan kita lebih terhormat di tempat-tempat penuntut ilmu itu? Standarnya dua. Bukan standar ganda. Standarnya dua. Satu iman, yang kedua ilmu. Ya'ilahul ladzina amkum walladzina utul ilma darajat. Ini keseimbangannya seperti sayap burung.
Jadi kalau satu sayap bermasalah, dia nggak bisa terbang. Karena itu dalam pandangan Allah, pelajar yang ideal itu bukan hanya pintar sisi intelektualnya. Intelektual yang tinggi yang tidak diimbangi dengan nilai spiritual, itu bisa membinasakan. Bukankah tadi beliau menyampaikan, banyak orang ahli hukum tapi dihukum? Banyak ahli ekonomi, para ekonom-ekonom bahkan begawan, tapi tidak sanggup mengangkat kesejahteraan. Kenapa? Boleh jadi bukan karena kurang ilmunya, kurang imannya. Jadi kita ingin tarik kata umur, ketika menjadi sifat, menjadi makmur, maka dasar makna yang pertamanya adalah nilai manfaat. Jadi kalau pendekatan materi, seperti tadi spektrumnya, bagaimana satu negara disebut dengan makmur. Kalau pendekatannya kemudian sekedar dengan pendekatan materi, kalau per kapitanya sekian, penduduknya mendapatkan misalnya limpahan sekian, tapi dengan jumlah itu tidak memberikan manfaat kepada masyarakatnya, maka dalam tinjauan Al-Quran itu belum disebut dengan makmur yang sejati. Dari sini, maka pendiri negeri kita, sekarang kalau kita menyebutkan father funding itu suka diprotes itu. Sekarang orang pengennya parents funding gitu. Parents funding. Jadi karena ada dua katanya, ayah dan ibu. Jadi saya batasi di kata pendiri. Pendiri negeri ini sudah menyadari pentingnya itu. Menyadari pentingnya nilai-nilai spiritual, sehingga ketika menyusun undang-undang dan dasar negara pun, itu nilai-nilai keyakinan di dalamnya. Karena memang gatra negara itu, kalau negara ingin kokoh, kan gatranya itu ada 6 kan? Ya, disingkat dengan apa? Ipolek, Sosbud, Hamkan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu semua ada di Quran. Jadi, negara itu ingin kokoh, ingin kuat, ingin makmur, maka dasar yang pertama itu dia mesti punya ideologi yang jelas. Negara kita memang bukan negara agama, tapi spirit menjalani nilai-nilai kebangsaannya itu spirit beragama. Karena itu ketika negara ini menyusun ideologi pertamanya dengan Pancasila itu, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keadilan sosial sila yang kelima itu nggak mungkin terwujud kalau nggak ada pondasi yang pertama. Bahkan disadari betul, saya ini penghafal undang-undang. Dan saya pembaca undang-undang sejak SD. Dari dulu, kita itu ingin merdeka. Keinginan luhurnya tinggi. Tapi apa yang menyebabkan itu terwujud? Undang-undang kita mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu bisa terwujud ketika ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kalau satu negara ingin makmur, satu negara ingin mendapatkan nilai-nilai berkeadilan, kesejahteraan, kemanusiaan yang beradab, ingin menyatu dalam kebaikan, maka pondasi yang harus dikuatkan itu adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang dimaksudkan Quran surah yang ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-96. Yuk kita baca dalilnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, ya, kalaulah satu penduduk negeri. Qura itu jamak dari kata qaryah. Jadi memahami ayat ini tunggal bisa jamak. Kalau tunggal kita tarik misalnya dalam dimensi regional, taruhlah misalnya Kabupaten Bogor atau kotanya atau kecamatannya. Kalau kita gabungkan semuanya se-Indonesia, tarik kepada insan beriman saja yang muslim misalnya di Indonesia. Awas ya, awas ya. Tolong lihat kata-kata ini. Beda antara muslim dengan mukmin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin, ada muhsinin. Itu levelnya. Satu apa? Muslim. Kedua, mukmin. Ketiga, muttaqin. Keempat, muhsinin. Muslim secara singkat orang yang baru berislam dengan syahadatain.
Jadi begitu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diucapkan di lisannya, maka dia menjadi muslim. Tapi kalau kalimat syahadat itu belum sampai ke dalam jiwanya, cuma di lisannya saja baru diucapkan, belum sampai ke kolbunya, maka dia belum menjadi mukmin yang sejati. Karena itu ketika datang orang Arab Badui, Arab dibagi dua ya. Kalau di Quran Anda baca Quran, Anda temukan kata Arab itu Arab Badui namanya, padang pasir. Tapi kalau ada kata Arabun itu Arab perkotaan. Karakternya beda. Ada orang Arab Badui dari padang pasir. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Datang kepada Nabi SAW, dia ingin mengatakan kami telah beriman yang sejati. Qalatil a'rabu amanna. Karena masalah iman ini masalah hati, dan yang menguasai itu hati itu hanya Allah, maka Nabi mengonfirmasi petunjuk langsung dari Allah sampai turun berita, qul, viralkan Muhammad SAW, katakan, lam tu'minu, kalian belum menjadi mukmin, walakin qulu aslamna, kalian baru menjadi muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara iman yang diucapkan dua kalimat syahadat itu belum sampai ke dalam jiwanya. Karena itu kalau sudah sampai ke dalam jiwa, dia punya dua ciri. Satu, ada getaran dalam jiwa yang mengonfirmasi iman. Getaran ini, awas hati-hati, itu oleh Allah diminta kepada kita untuk dipastikan dalam setiap pergantian waktu setiap hari. Subuh berganti siang, siang berganti sore, sore berganti maghrib, maghrib berganti isya. Karena ada orang yang paginya kata Nabi beriman, itu sorenya bisa kufur. Karena itu setiap pergantian waktu diperdengarkan kalimat-kalimat yang minta direspon oleh iman yang sudah sampai ke dalam jiwanya. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini kalau disebutkan nama Allah, ada getaran di hatinya. Kapan disebutkan? Lewat suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Pernah enggak begini? Ketika di Masjid Andalusia ada azan, Allahu akbar, Allahu akbar, hati kita mengatakan, cepat, siap-siap, sudah azan. Pernah begitu? Nah, itu konfirmasi pertama bahwa iman sudah ada dalam jiwa. Nanti tingkatnya bisa beragam. Kalau selesai adzan la ilaha illallah, baru adzan, belum qomat, itu pertandanya lemah. Teruskan. Jadi kalau sudah sampai ke dalam jiwa, konfirmasi keduanya itu nampak lewat perilaku. Nah, ini saya ingin antarkan kepada konteks membangun bangsa dan negara. Jadi kalau sudah masuk ke dalam jiwa, ke dalam diri kita, nanti cahaya iman yang ada dalam jiwa itu akan memancarkan transmisi kepada seluruh bagian tubuh kita. Izin Ustaz, boleh nggak saya visualisasikan ya dalam bentuk tulisan supaya mudah menggambarkan ini. Bismillah. Izin sebentar, saya konfirmasi dulu. Di belakang kelihatan ini? Kelihatan. Luar biasa. Saya belum tulis sudah kelihatan. Masjid Andalusia yang jamaahnya luar biasa. Belum ditulis sudah kelihatan. Berkahnya banyak masjid ini. Baik, kita agak santai sedikit ya. Perhatikan sini. Kita ini disebut manusia. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika memiliki 3 unsur utama. Hilang salah satu, maka hilang kemanusiaannya. Satu, fisiknya, bodinya, tubuhnya. Karena itu kita disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu nama pertama yang Allah sebutkan untuk Adam, untuk membedakan antara fisik manusia dengan jin dan malaikat. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Jadi kalau Anda ingin mengkaji, adik-adikku khususnya di sini, ayat-ayat tentang tampilan fisik dan pengelolaan nafsu, keluarkan semua kata basyar dalam Al-Quran.
Kedua, ada yang disebut dengan akal. Disebut manusia bila ada akalnya. Lemah atau bahkan hilang akalnya, tidak ada akalnya, maka berubah sifatnya seperti hewan. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kan? Di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-179 itu. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah itu akal tapi tidak bisa memfungsikannya. Maka di ujungnya ditutup ulaika kal an'am balhum adall. Maka manusia mesti memfungsikan dengan baik akalnya. Yang ketiga, itu ada rohnya. Roh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi bir ruhi. Jadi kalau cuma ada fisik dan akalnya tapi tidak ada rohnya, maka itu mayit namanya. Ada mayyitun pakai tasydid, ada maitun pakai sukun. Kalau mayyitun, nah ini calon meninggal. Ini, ya. Itu mayyitun. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau tidak pakai tasydid, mayyitun itu artinya orang yang sudah wafat. Jadi tiga-tiganya ini mesti hadir. Iman ketika diucapkan lewat fisik, ya, lewat fisik kalau kita di lisan, iqrarum bil lisan, itu mesti tembus melewati akal sampai ke ruh, sampai ke sini. Tempat ruh itulah yang ada dalam nafas namanya. Di ruh ketika masuk ke dalam fisik, ke dalam tubuh kita, maka namanya berubah menjadi nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika masuk sawaituhu, masuk ke dalam fisik, wa nafsi wa ma sawwaha, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka manusia ini bisa bernafas. Muncul tanda-tanda kehidupan. Tempatnya nafas itu dalam kolbu. Nafas kolbu. Tempatnya kolbu ada di sodrun. Jamaknya sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, secara cepat saja. Nah, nafas ini itu tempatnya iman. Tempatnya iman. Jadi tempat iman bersemayam itu nanti ada di bagian jiwa, bagian nafas yang nanti ya cara membangkitkannya itu yang disebut dengan takwa. Saya tidak akan masuk ke takwa dulu, saya ingin katakan dulu, orang-orang yang imannya benar kata Al-Quran, ketika diucapkan lewat fisiknya, maka kalimat iman ini akan tembus langsung ke relung jiwanya, ke nafasnya. Kalau sudah sampai ke dalam nafas, nanti akan ada transmisi cahaya yang membimbing dari jiwa itu ke bagian seluruh tubuh kita. Pancaran cahayanya itu yang disebut dengan fajar. Jadi ada fajar, ada fujur, ada infajar. Itu beda. Halo? Satu apa? Fajar begini. Kedua apa? Fujur boleh begini, ya? Infajar. Fajar setiap pancaran-pancaran kebaikan. Bisa yang sifatnya real seperti cahaya matahari, atau pancaran iman ketika dipanggil. Karena itu kenapa sholat subuh disebut juga dengan sholat fajar, karena ketika dipanggil terpancar cahaya iman dalam hati kita yang meminta kita merespon untuk sholat. Ini bukan ilmu taktik ya, ini Quran nanti ya. Awas. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau fujur itu pancaran keburukan. Jadi ada bagian di tubuh kita yang diprovokasi oleh setan, nanti pancaran dari situ disebut dengan fujur. Melalui nafas, dari nafas ketika dipancarkan dengan pancaran fujur, keluarlah perilaku buruk. Perilaku buruknya disebut dengan su. Dari fujur lewat nafas keluar su. Karena itu sering kita singkat dengan nafsu. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Kalau infajar itu pancaran-pancaran yang sifatnya materialistik.
Bisa dipegang, kelihatan. Contoh, Nabi Musa punya tongkat ya. Tongkatnya apa? Kayu ya. Tongkat kayu dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajarat min 12 ina. Jadi ini ada infajar, ada fujur, ada fajar. Insan beriman itu kalau imannya sudah ada di kalbunya, nanti iman itu akan membimbing seluruh bagian tubuhnya untuk bersikap. Contoh, apa fungsi mata? Nah, fungsi mata itu normalnya melihat, tapi itu standar. Kalau mata orang beriman bukan sekedar melihat, karena pandangannya akan langsung dibimbing oleh imannya. Karena itu ketika Allah memberitakan tentang pandangan orang beriman, yang disebutkan pertama kali bukan matanya, tapi imannya dulu. Buka Quran surah Cahaya, surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, imannya dulu. Jika memang dia punya iman, maka imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Yang tak perlu dilihat, itu dipalingkan. Karena itu standar kemakmuran pertama, satu negara, satu negeri, disebut dengan makmur, yang memiliki aspek manfaat. Ketika semua yang berada di perangkat negara dan bangsa itu semuanya mengandung nilai manfaat, termasuk perilaku penyelenggara dan rakyatnya. Jadi kalau kita mengamalkan satu ayat ini saja di Al-A'raf ayat 96, maka akan tercipta kondisi yang beradab, tercipta saling berbagi, tercipta saling perhatian. Kenapa? Karena insan beriman itu kalau benar imannya akan mendorong perilaku pemilik dan pelakunya itu selalu pada nilai-nilai kebaikan. Contoh begini, maaf ya, Bapak Ibu sekalian, orang korupsi itu bisa korupsi karena melihat atau tidak melihat? Kalau matanya itu didorong dengan iman, maka mustahil orang ini bisa melihat yang tidak diperkenankan. Jadi pandangan pada kebaikan itu akan menutup peluang-peluang kejelekan untuk dilakukan. Karena itu syarat yang pertama ketika negara ingin makmur, landasan pertamanya perbaiki nilai-nilai spiritualnya, tingkatkan keimanannya. Jika benar insan beriman, khususnya untuk orang Islam di Indonesia ini benar imannya, maka keimanan yang kuat ini adalah pondasi yang paling kokoh untuk menghadirkan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh kedua, mulut apa? Halo? Ya, lisan apa fungsinya mulut? Kalau cuman bicara, beo juga bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Beo saya si Soleh ajarin, ya, diajarin Al-Ikhlas bisa. Qul huwallahu ahad, Allah ahad, Allahu ahad. Alhamdulillah meninggal hari Jumat husnul khotimah. Jadi kalau cuma bicara, semua kita bisa bicara. Insan beriman itu tidak sekedar bicara. Perhatikan hadis Nabi, man kana yu'minu, iman dulu, billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut. Anda merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhirat, maka buktikan keimanan itu nampak lewat lisan. Apa pembicaraannya? Katakan yang baik, yang bermanfaat, tak mampu diam. Karena itu ketika turun ayat-ayat tentang lisan, itu yang dibuka pertama imannya dulu. Quran surah 49 ayat 11. Halo, mana Qurannya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Hei insan beriman. Maaf, halo, ini semua beriman di sini? Yakin? Ingat loh, alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan itu mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya. Dan Allah panggil dengan huruf ya. Saya detilkan, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida, huruf panggilan, itu ada 14.
ada a, aya, wa, dan yang lainnya. Tapi di Quran yang disebutkan cuma satu, ya, 361 kali. Saya riset selama 7 tahun, Ustaz, tentang huruf ya itu ketika menulis tentang makna ayat puasa. Kenapa yang disebutkan cuma satu? Karena ternyata huruf ya itu satu-satunya huruf yang paling fleksibel dan mencakup semua fungsi nida. Untuk manggil bisa pakai ya, mau dekat, mau menengah, mau jauh. Minta tolong bisa pakai ya. Anda kalau sekarang haji atau umrah punya kesulitan, Anda bilang ya, nengok semua itu. Jadi Allah itu memang kemudian pakai ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada penguat, haknya tanbih. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hei semua yang merasa beriman, aku tegaskan pada kalian, aku ingatkan, tanpa kecuali, dimanapun kalian, level apapun iman kalian, level kuat dekat denganku, level standar menengah, levelnya lemah jauh dariku. Sepanjang kalian beriman, jangan pernah gunakan lisannya untuk yang tidak bermanfaat, jangan mencela. Saya tanya sekarang ada enggak orang yang mengatakan beriman tapi senang mencela? Ada? Di media sosial ada kegiatan saling mencela? Di media sosial ada yang sekarang bikin hoax? Sedangkan ayat larangan hoax itu dibuka dengan iman. La yaghtab ba'dukum ba'da, la yaghtab ba'dukum ba'da, itu jangan bikin hoax. Dan sekarang kita temukan itu. Nah ternyata hoax yang banyak diproduksi, bahkan diternak sekarang ini, ya, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, saling mencela, saling menjatuhkan, saling memberikan gelar, ya, saling menjelek-jelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, itu ternyata cukup dientaskan dengan satu kata saja, iman. Sekarang kita tinggal buktikan, ini yang mayoritas muslim di Indonesia ini betul-betul beriman atau tidak. Di sebelum kita berbicara sesuatu yang besar, kata Allah, kita kan agennya perbaiki dulu diri kita, dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Setelah semua itu baik, maka tatanan-tatanan berikutnya akan mudah untuk dilakukan. Sekarang kita balik bertanya dengan cepat ya, Ustadz izin saya sampai jam berapa? Jam 7, baik. Siap. Oh, break tanya jawab. Sebelum tanya jawab saya lengkapi sebentar ya, 10 menit saja. Fokus baik-baik. Kalau kita ya Allah, bagaimana kami menjadi pribadi yang beriman dan sejati? Karena iman itu mahal. Masuk surga itu, kalau hanya amal, tidak mungkin masuk. Harus dengan iman. Kalimat surga pertama dalam Quran dibuka dengan iman. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Quran surah kedua ayat 25. Saya kasih tips cepat mendapatkan rezeki yang mudah ya, dan berkah. Wah, ini tipsnya lebih spiritual nih. Kalau di sini kan terapan ya Ustaz ya. Jadi ada yang standar, ada yang spesial. Kalau standar itu panggilannya umum, Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Maaf, yang non muslim manusia bukan? Manusia. Yang Kristen manusia? Manusia. Hindu? Manusia. Buddha? Manusia. Maka ada ayat-ayat universal dalam Al-Quran yang bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dibuka dengan ya ayyuhan nasu, artinya ayat ini selain berlaku universal, maka hukumnya pun berlaku universal. Jadi tanpa batas keimanan, siapapun yang bisa melakukan itu, dia bisa meraihnya. Ayat kaya, hukum standarnya dibuka dengan ya ayyuhan nas. Jadi yang bisa kaya itu bukan hanya insan beriman, yang belum beriman pun. Saya selalu mencoba menggunakan kata belum beriman karena saya berharap besar menjadi beriman. Ya. Karena itulah kalau ingin kaya, kata Allah, jangankan orang beriman, orang yang belum beriman pun bisa kaya. Kapan mereka bisa kaya? Kulu. Menggunakan kata kerja, bentuknya fi'il amr. Ketika meningkatkan etos kerja. Jadi mau bekerja dengan baik, mau terukur,
tidak melanggar aturan halalan, mencari yang terbaik, berkualitas tadi, yang nomor 6 kan, setelah bertaubat itu kan berkualitas tadi kan, ya. Ketika mendapatkan yang berkualitas, mencari dengan cara yang benar, itu bisa kaya. Makanya komen Nabi yang di like oleh para sahabat dan di share ke kita, sekarang kan komen, like, and share ya. Komen Nabi terhadap kekayaan itu komennya sederhana. Kata Nabi, kaya itu biasa. Jadi kalau sudah menjadi kaya dalam kehidupan sosial atau dalam standar sosial, jangan terlalu bangga dulu, karena itu belum dibanggakan oleh Nabi. Kaya itu kata Nabi biasa. Makanya saking biasanya Bilal itu tidak memilih untuk kaya harta. Karena nanti ada 4 ukuran kekayaan itu. Ya. 1, kaya ilmu. 2, kaya harta. 3, kaya kedudukan, jabatan. 4, kaya tenaga. Dan semua nanti pondasinya iman. Ya, disupport dengan kekayaan iman. Yang pilih kaya harta siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf ya, radhiyallahu taala anhu. Itu memilihnya passionnya di harta. Dan bukan sekedar kaya. Jadi kaya itu ada 3 ya, turunan di harta itu. Ada kaya banget, ada kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Nah ini sahabat ini yang 3 kebangetan kayanya. Ya. Sampai bisa setiap warga Madinah itu oleh Abdurrahman bin Auf itu seluruhnya disantuni. 1/3 dibebaskan utangnya, 1/3 dipinjami modal, 1/3 disantuni. Artinya seluruh penduduk Madinah itu dibantu oleh seorang saja. Lihat kitabnya Imam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu walaupun mereka sudah mendapatkan hasil yang tinggi, luar biasa asetnya, masih sempat menunaikan tahajud tiap malam sampai khatam Al-Quran. Yang memilih pengetahuan, Ali bin Abi Thalib. Hartanya biasa, tapi ilmunya kaya. Yang memilih kedudukan, ada Amr bin As. Ada Umar bin Khattab. Amr bin As itu, ya teman-teman, itu ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, sampai ke Syam. Semua yang dilewati, itu berhasil, semuanya makmur dan sukses. Dan Muslim, Islam pada saat itu. Yang 4, Bilal. Bilal tuh ditawarin jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Fasilitasnya tinggi, gajinya luar biasa, tapi menolak. Menolak. Tuh, sampai tegang itu. Suara mic-nya tuh. Baik. Ganti. Tes, ya baik. Ternyata yang ini lebih lancar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih paparannya Pak Ustadz, Pak Dr. Safi Antonio. Kalau masih baik. 10 menit aja sedikit. Oh ya, baik. Bilal itu ditawari jadi hakim agung dengan gaji yang tinggi, fasilitas banyak, tapi menolak. Hanya karena satu komen Nabi ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar terumpah kaki Bilal di surga. Bilal itu cerdas sekali, maka beliau simpulkan, kalau dengan azan aja masuk surga, ngapain saya cari harta seperti Utsman? Deh? Cerdas ya? Maka itu kalau di dalam konteks fikih marbot dikeluarkan dalil-dalil itu, kaya. Ya? Itu mahalnya itu. Nah sekarang saya ingin katakan begini teman-teman sekalian, iman itu kalau melekat pada penduduk negeri, maka manfaatnya tinggi. Ketika kita bertanya bagaimana cara kita beriman ya Allah, maka dijawablah jalannya untuk meningkatkan iman itu disebut dengan takwa. Saya ulang, jalan untuk meningkatkan iman itu disebut dengan apa? Takwa. Karena itu di Quran seringkali kalimat iman bersanding dengan takwa. Bisa takwa duluan kemudian iman, bisa iman duluan kemudian takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil, sebelum dia kaya bisa berbagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang amalnya apa? Meningkatkan sholat dulu, iman dulu.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Iman dibuka, diakhiri dengan takwa. Jadi kalau kita ingin mencoba memakmurkan negeri, sebelum kita bicara dengan yang makro, nanti ada di hadis Muslim. Imam Muslim itu bikin kitab Al-Jami, itu 54 topik. Saya mau akhiri sejenak sesi yang pertama ini. Beda dengan Al-Bukhari gurunya. Imam Al-Bukhari bikin 97 topik. Ini rahasia ya. Ya, diantara kita saja ya. Kitab hadis itu ada 4 klasifikasinya. Satu ada yang disebut dengan jami', kedua sunan, ketiga mu'jam, keempat musnad. Itu semua berbeda. Dengan klasifikasi ini dia punya tujuan masing-masing. Kalau kitab jami' itu sifatnya lebih kepada panduan komprehensif, panduan umum tapi sifatnya komprehensif. Jadi kalau Anda ingin belajar mengeluarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dalam praktek kehidupan secara tematik, maka cari kitab jami'. Yang paling populer kitabnya Imam Al-Bukhari. Apa namanya? Kitab Imam Al-Bukhari namanya apa? Halo? Sahih Al-Bukhari. Nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Coba ulangi. Karena panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Tapi nama ini mencerminkan isi. Kata beliau, ini adalah rangkuman kegiatan harian Nabi yang saya persingkat dan saya teliti. Isinya valid, tersambung ke Nabi, ringkas, sederhana, tidak bertele-tele. Maka disusun oleh beliau 97. Mulai pertama kali kitab Abdul Wahyi, Kitabul Ilmi, ada 57 hadis di Kitabul Iman. Teman-teman kalau ingin sukses, cepat kuat hafalannya, tidak mudah lupa, keluarkan Kitabul Ilmi. Anda yang aktif di bisnis, keluarkan Kitabul Buyu. Itu manhaj, pedoman hidup. Cara prakteknya demikian. Jadi di Sahih Al-Bukhari itu bukan cuma hadis, dibuka dengan hadis, dibuka dengan Quran, dirinci dengan hadis. Imam Muslim belajar dari gurunya, menyempurnakan metodenya supaya presisinya tinggi, maka dikumpulkan oleh beliau dengan syarat-syarat bersama gurunya, dibuatlah 54 topik. Jadi di Al-Bukhari 97 topik, di Imam Muslim 54 topik. Topik ke-33 adalah topik Kitabul Imarah. Bagaimana membangun bangsa, memakmurkan bangsa. Jalan pertamanya ternyata tidak jauh, yaitu takwa. Jadi kalau kita mampu bertakwa, saya tutup, maka Allah jamin semua kemudahan-kemudahan yang mampu didapatkan. Saya tutup dengan Quran semuanya. Quran surah ke-65, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Setiap ada persoalan, tuntas Allah jamin berikan jalan keluar. Rizki mudah didapatkan. Yang kurang bahagia, Al-Baqarah 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Adik-adikku yang sedang belajar di kampus, tanyakan kepada ulama siapapun, apa yang bisa mengakselerasikan pengetahuan? Jawabannya satu, takwa. Quran surah kedua di akhir ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sekarang bagaimana mengidentifikasi dan mendetailkan takwa? Takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dengan derivasinya, kalimat takwanya 155 kali. Dan dari sekian kata takwa itu yang terkait dengan memakmurkan bangsa ada berapa kali? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Saya kira saya berhenti sejenak ya. Untuk sementara saya persilahkan untuk diteruskan. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih tausiahnya yang luar biasa Bapak dan Ibu. Kita sudah pukul 17.15 Pak Ustadz sampai maghrib Pak Ustadz ya, tapi kita berharap sampai Isya bahkan sampai malam ya. Baik, sebelum acara tanya jawab, sambil menghela napas dulu sebentar kepada Pak Dr. Safi Antonio dan Pak Dr. Adi Hidayat, sambil jemaah mempersiapkan pertanyaannya, kami siapkan juga souvenir. Ini bagi yang nanti bertanya sudah disiapkan souvenir indah, ada mushaf Al-Quran Andalusia,
ada juga jam dinding cantik dari Institut Tasya serta yang lain. Sebelumnya kami mohon izin kepada Pak Dr. Adi Hidayat serta Pak Dr. Sapi Antonio untuk bersama-sama kita akan merelaunching program 5T. 5T seperti apa nanti Pak Dr. Sapi Antonio yang akan menjelaskan. Tadi Pak Dr. Adi Hidayat sudah menjelaskan ada berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini juga akan merelaunching kembali setelah 26 bulan kurang lebih vakum karena pandemi corona. Kita relaunching kembali program 5T ini. Mudah-mudahan Al-Quran kita akan bumikan lagi Al-Quran di Andalusia dan juga di kampus Institut Tasya. Kepada Bapak dan Ibu juga kami persilakan untuk kembali mendaftar, mengulang-ulang lagi murojaah, tahsin, tahfiz maupun tafsir dan terjemahnya. Berkenan kiranya Pak Dr. Adi Hidayat dan Pak Dr. Sapi Antonio untuk bersama-sama mendatangani prasasti yang telah kami persiapkan. 5T. Yang pertama tahsin Quran, kemudian tarjamahnya, tahfidnya, kemudian tafsirnya dan tatbiknya. Ini adalah harapan kita bersama bisa membaca Quran dengan tahsin, bisa menerjemahkannya, kemudian menghafalnya, syukur-syukur bisa mentafsirkannya, dan harapannya bisa mentatbiknya. Ini mudah-mudahan keberkahan dari Ustadz Adi Hidayat untuk relaunching. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mas Ustaz, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada dua. Di balik sebelahnya ada satu program lagi buat jemaah Masjid Andalusia, yang dimana Masjid Andalusia itu adalah untuk jemaah umum semuanya. Kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga membumikan Al-Quran khususnya di Institut Tasya dan juga di Masjid Andalusia dapat kita lanjutkan kembali pasca corona ini. Selanjutnya kepada yang sudah siap-siap mau bertanya, kami sampaikan kepada yang bertanya, hadiahnya nanti tidak diambil di tangga ya. Jangan berebutan ke sini, kami tidak menyediakan hadiah di sini, tapi nanti di tangga. Sebutkan nama serta dari mana ya. Baik. Oke, berdiri ya Pak. Duduk aja. Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz. Nama saya Suden Bahaudin dari IPB Ustadz. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama tuh secara untuk pribadi, yang kedua secara general. Ada kaitannya tentang minat saya di bisnis Ustadz. Tadi juga Ustadz menyebutkan ya bahwasannya bisnis juga harus dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, lanjut juga terkait Halo? Oke, Afwan. Jadi saya juga ada rencana untuk melanjutkan studi S2 Ustadz. Insya Allah mau di luar negeri Ustadz, mungkin ada saran juga. Baiknya saya di mana Ustadz? Mungkin juga yang di negara timur. Adakah jurusan bisnis S2 itu yang
cocok untuk saya mencari lingkungan yang ada imannya dan juga ilmunya, seperti itu. Lalu yang Satu aja ya? Oke. Silakan. Ya Ustaz. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan nomor rekeningnya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Budi Kurniawan dari Kota Bogor. Kebetulan alhamdulillah jamaah Ustadz di Al Ihsan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya menjaga supaya iman ini terus meningkat dan nggak turun-turun, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup doa dulu ya. Baik, saya menjawab yang kedua dulu. Yang pertama nanti dari guru kita Dr. Muhammad Syafi Antonio bisa melengkapi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari, al-imanu yazid wa yantaqisu, yazidu bil ta'ati wa yantaqisu bil ma'siyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Iman. Nabi menyampaikan iman itu bisa ditingkatkan, diperkuat, kadang-kadang juga dia bisa melemah. Dia bisa ditingkatkan dengan meningkatkan ketaatan dan bisa lemah karena mengerjakan maksiat. Jadi penyebab lemahnya iman itu ada satu di antara dua. Yang pertama, karena melakukan maksiat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua adalah karena terlalu condong pada kepentingan dunia sehingga lupa dengan akhirat. Pada yang pertama ini kita mesti berlatih. Contoh bagaimana tubuh kita biasa dipakai untuk taat. Mulai dari pandangan, berlatih selama sepekan. Memandang yang baik-baik, yang menaatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandang Al-Quran, pandang yang halal, pandang yang baik-baik, dan mencoba menjauhi dari pandangan maksiat. Begitu mata terbiasa melihat yang baik-baik, nanti dia akan konsisten pada kebaikan. Dan ini nanti akan menguatkan pada keimanan. Demikian kepada lisan, kemudian kepada sampai ke ujung kaki. Ada latihan formal ketaatan, namanya itu ibadah-ibadah formal dalam bentuk takwa. Contohnya sholat, contohnya puasa, itu latihan ketaatan. Bentuknya ibadah spiritual, ya bentuknya ritual. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, seperti infak misalnya. Ya, ada lagi yang meningkatkan ketaatan dengan cara peningkatan intelektual. Cari tempat-tempat yang meningkatkan iman, cari lingkungan-lingkungan yang baik. Dengan kita meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan aspek-aspek tadi dan meninggalkan nilai-nilai yang kurang bagus tadi, maka secara otomatis iman akan terkatrol naik ke atas. Orang yang mampu mempertahankan ini sampai wafat, maka dijamin di dalam Al-Quran di surah keempat An-Nisa di ayat ke-69, tempat pulangnya kepada Allah itu disiapkan berkumpul satu tempat, satu komplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Karena itu cari teman-teman yang baik, niatkan semua kegiatan sebagai ibadah, yakinkan dengan aspek akhirat. Begitu diniatkan untuk akhirat, maka semua aspek dunia itu berubah menjadi ibadah. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, itu yang dimaksudkan bagaimana meningkatkan keimanan dan menjaga supaya tidak turun. Jelas sampai sini ya? Kalau untuk mencari kampus-kampus yang sesuai dengan jurusan tadi, saya kira banyak. Dan pengalaman di Ustadz Syafi Antonio insya Allah lebih banyak tercover ke sana. Jadi saya mencoba untuk memberikan kepada beliau untuk bisa melengkapi jawabannya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tujuannya mau kaya atau pinter? Mau kaya atau mau pinter? Oke, ada namanya SPK kuadrat. SPK kuadrat ini untuk adik-adik yang remaja. SPK kuadrat. SPK kuadrat. Soleh, S-nya, P-nya pandai, K-nya kaya, yang keempat keren. Soleh, pandai, kaya, keren. Keren itu bahasa Arabnya keren, seperti Ustadz dan Hidayat. Keren itu tidak merokok. Keren itu bahasa Inggrisnya bagus. Keren itu manajemennya bagus. Keren itu time manajemennya
rapi. Nah, kalau yang soleh tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat bagaimana mencapainya. Untuk kaya dan pinter, sesungguhnya ini ada studi lanjutan untuk melanjutkan apa yang menjadi disiplin kita sebelumnya. Anda di accounting S1, S2 accounting, S3 accounting, itu akan jadi linear. Atau S1 accounting, tapi karena saya ingin tahu hukum, maka Anda mempelajari hukum. Tetapi karena sekarang zamannya digital, Anda mempelajari information technology. Jadi dari akuntansi menguasai keuangan, supaya tidak ditipu orang menguasai hukum, supaya Anda bisa go global, Anda belajar digital dan Internet of Things. Jadi mau ngelebar atau mau deepening ke dalam, itu adalah pilihan. Kalau jadi akademisi biasanya dia semakin dalam, oke? Harus linear. Tapi kalau untuk general knowledge, Anda bisa ngelebar. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa universitas itu memang bagus, tapi yang harus dilihat adalah justru jurusannya. Kalau kami dengan UI nggak bakalan bisa mengalahkan UI, karena UI itu adalah negeri, dapat APBN, di sana profesor banyak sekali. Tapi jika ekonomi syariah, UI belum lama, tazkiyah lebih lama. Bukan berarti kami lebih bagus dari UI secara keseluruhan, tapi untuk jurusan ekonomi syariah kami lebih khusus di situ. Seperti itu ya. Nah, demikian juga misalnya kalau bicara tentang digital, mungkin kalau UGM luar biasa juga. Tetapi jika kalau digital mungkin BINUS lebih spesifik di situ. Nah, jadi kita harus mengambil spesialisasi mana yang kuat di kampus tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan kita dalam memilih kampus, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita bersama. Teman-teman, sebelum ada yang bertanya lagi, ada baiknya saya coba sempurnakan dulu supaya bangunan membangun bangsanya itu lebih utuh gitu ya. Kita kan baru pada tahap yang pertama tadi, pondasi ya. Jadi yang pertama, jika ingin bangsa kita maju, makmur, sukses, karena umrun itu bermanfaat, sukses, maju, maka syarat pertama mutlak bagi umat Islam itu untuk mentransformasikan dirinya dari muslim menjadi mukmin. Maka mulai sekarang tampilkan diri kita itu dengan keimanan kita, bukan sekedar kebanggaan dengan keislaman kita. Sepakat ya? Dua, kemudian melatih keimanan itu dengan peningkatan takwa. Karena syarat satu negeri itu mendapatkan berkah, itu paketnya iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, bidang-bidang takwa itu luas. Misal, ada di bidang ekonomi. Itu ada pondasinya. Orang-orang Quraisy itu disifati baik oleh Quran ketika mereka mampu membangun negerinya dengan pondasi ekonomi yang kuat. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was falyabudu rabb hadzal bait. Apa aspek pertamanya? Alladzi at'amahum min ju'. Satu, ekonomi. Jadi kalau memang negerinya ingin bagus, ingin kuat, ingin kokoh, maka fundamental ekonomi yang pertama itu harus stabil. Jadi kalau ekonominya tidak stabil, maka pasti kehidupan berbangsanya akan goncang. Itu sudah teori Quran. Karena itu insan-insan beriman itu mesti tampil. Karena kalau ekonominya itu beriman, pasti membawa manfaat. Ini yang saya katakan tadi di awal. Kenapa kita dianugerahi sumber daya yang tinggi, sumber daya alam yang luar biasa, sampai muncul pasal 33 itu, ayat 1 sampai 3 untuk melindungi. Kemudian juga sumber daya manusia yang luar biasa. Anda jangan minder ya. Saya saat di Tripoli dan diangkat jadi Amin Khutbah, semacam ketua MUI untuk lokal di wilayah dakwah Islamiyah pada saat itu, usia 26 tahun, itu sudah mendapat pengaduan dari orang Afrika tentang orang Indonesia. Wallahi Syekh Indonesian gharib katanya. Kenapa saya bilang orang Indonesia itu luar biasa? Kenapa? Ini saya kemarin ujian.
Teman saya orang Indonesia minjem catatan buku saya buat ujian besok. Saya keluar nilai 7, dia 8. Saya di hati katakan dia belum tahu sistem SKS gitu kan. Sistem kebut semalam. Dan luar biasa memang kemampuannya. Lidah orang kita itu pakai bahasa apapun itu seperti penuturnya. Coba lihat orang India, orang Cina, kalau bicara bahasa Inggris mereka lancar, tapi kita ketahui ini pasti India, ini Cina. Orang Indonesia ketika bicara di radio kita nggak bisa bedakan itu. Jadi kompetensi ya, sumber daya manusianya luar biasa, alamnya dahsyat, tapi itu hanya bisa dikelola untuk memakmurkan ketika yang mengelolanya itu orang-orang yang benar. Jadi ketika Anda tampil memilih di bidang ekonomi, maka jangan sekedar tampil dengan keilmuannya, sisi intelektualitas, tapi harus hadir dengan sisi keimanan dan ketakwaannya. Jadi saya mohon alumni-alumni dari kampus ini memang harus tampil. Kalau Anda tidak tampil, nanti yang muncul itu memang yang pintar-pintar, tapi yang kurang baik. Ini yang jadi persoalan. Halo, Korun itu kaya tidak? Ahli manajemen bukan? Sukses. Makanya ketika diminta untuk berbagi, dia katakan saya memperoleh ini karena ilmu saya. Dia pintar, cuman kepintarannya tidak membangun manfaat untuk kehidupan dalam negerinya. Sehingga apa yang terjadi, alih-alih dia menjadikan harta sebagai support pada kebangsaan, maka dia memilih menjadi pengusaha gelap yang menyupport kekuasaan. Maka disitulah ada partner antara Korun dengan Firaun. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Nanti ada supporting takwa itu kepada aspek-aspek keamanan, kehukum, keamanan, ketentraman. Maka mungkin boleh jadi di antara Anda ada yang mengambil aspek ini. Ada yang kuliah di hukum, ada yang kuliah di bidang pertahanan, ada yang masuk akmil misalnya, jadi tentara, jadi polisi. Yang diperlukan sekarang aspek-aspek pertahanan ini mesti ada support keimanan. Ada nilai ketakwaan di dalamnya. Karena itulah ketika seseorang menjadi pejabatkah, menjadi pemangku kepentingan ekonomi kah? Coba silahkan lihat ya. Saya selalu menganalisis setiap keputusan-keputusan bahkan ke level menteri. Itu selalu suratnya yang keluar, pertama kali yang keluar bukan poin-poin keputusannya, tapi kalimatnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pondasi iman itu memang sangat penting. Dan Anda yang belajar, kalau buka undang-undang Sisdiknas, tadi saya katakan saya penghafal undang-undang. Buka undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di pasal menimbang, poin B. Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia yang diatur oleh undang-undang. Jadi ternyata sistem pendidikan kita itu bukan hanya mencetak orang-orang yang pintar, itu yang membedakan dengan Barat. Kalau Anda buka kamus Oxford untuk standar pendidikan di Barat, itu ukurannya kepintaran. Makanya standar di sana Anda pintar, Anda jadi ilmuwan, itu sukses. Tapi di sini tidak. Anda itu dianggap menjadi pintar dan baik itu bukan karena unggul intelektual saja, tapi ketika keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia itu tampil. Karena itu sekarang kayaknya beasiswa LPDP itu masih ditambah itu syaratnya. Ya? Jadi bukan sekedar kader-kader yang unggul dari nilai intelektual, tapi ada nilai keimanan dan ketakwaan. Ini amanat undang-undang loh. Dan itu transformasi dari Quran kepada nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, yang terakhir, pondasi bangsa kalau ingin maju, ingin kuat, selain di bidang ekonomi, bidang pertahanan, keamanan, politik, dan hukum, yang paling penting untuk kita garis bawahi adalah bidang pendidikan. Saya ulangi, bidang pendidikan. Maka saya tutup dengan satu ayat saja. Kalau kita praktekkan ayat ini, maka semua orang yang belajar, statusnya naik status dari thulabil ilmi, hanya pembelajar saja, naik tingkat langsung oleh Al-Quran, namanya dirubah dengan nama mujahid fisabilillah. Jadi kalau meninggal, itu statusnya syahid. Cuma syahidnya syahid akhirat. Tapi nilainya kata para ulama tafsir sama dengan yang berjihad di medan perang. Maka turunlah Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122. Saya bacakan ayatnya dan sekali lagi dibuka dengan kalimat iman. Dibuka dengan kalimat iman. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. 1. Liyatafaqahu fid din. 2. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. 3. La'allahum yahdharun. Fokus ya. Ayat ini turun sebab nuzulnya ketika banyak orang-orang Islam pada masa itu, insan beriman, itu terpanggil kuat merespon perintah jihad secara militer. Bergerak ketika ada panggilan itu bisa ditinggalkan aktivitas apapun untuk terlibat dalam jihad militer. Tiba kemudian turun ayat ini yang merespon tentang satu pilihan lain yang kalau dikerjakan itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah dalam konteks perjuangan militer. Wa ma kanal mu'minuna. 1. Dan tidak semestinya semua insan beriman saja. Pertama, sifat pelajar yang sejati itu kalau dia adalah pelajar yang orientasinya bisa memakmurkan kehidupan berbangsa bernegara, maka bukan sekedar pelajar mencari ijazah, pelajar mencari pengetahuan, tapi juga pelajar dengan basic keimanannya. Maka kalau sudah punya basic keimanan, tafsirnya apa? Hadis Nabi di Sahih Muslim. Nomor hadis yang ke-8, masih ingat? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Masih ingat pembukanya? An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi, shadidu sawadi sa'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifu minna ahadun. 1. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. 3. Faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, dan seterusnya hadis. Tipikal hadis yang benar, hadis pasti benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang karakteristik insan beriman, pelajar beriman yang beriman itu, yang benar itu. 1. Kata Nabi, ketika dia datang ke majelis ilmu itu sudah kelihatan karakternya. Tampilan yang rapi, siap untuk belajar. Di pelajar beriman itu jangan sampai datang ke kelas, ke kampus, ke majelis ilmu tidak punya persiapan. Apalagi yang menjadikan, maaf, orientasi belajarnya hanya untuk nyambi saja. Jadi kalau Anda memang benar-benar mau belajar, fokus. Anda uraikan, Anda mau jadi apa? Turunkan menjadi kurikulum. Saya ingin ke depan menjadi seorang misalnya insinyur. Maka apa pelajaran-pelajaran yang mengantarkan saya menjadi insinyur itu? Maka support dengan nilai-nilai keimanan supaya kreasi yang diwujudkan dengan nilai keinsinyuran itu pada manfaatnya. Datang, fokus. Kedua, duduk paling depan. Depan itu pasti fokus tuh. Kalau ada handphone gak akan dipakai selfie. Sulit untuk sandaran, sulit untuk bikin status. Yang ketiga, bangun keakraban dengan dosen, dengan guru, sehingga bisa mendapat banyak manfaat. Kami dulu itu sampai melayani syekh. Saya bawain tasnya, masakin makanannya. Kenapa mendapatkan itu semua? Kesempatan mahal untuk bertanya dan menggali ilmunya. Yang selanjutnya apa? Ketika sudah ada keakraban, eksplorasi pengetahuannya, banyakin pertanyaan, tingkatkan pengetahuan. Kalau itu sudah dilakukan, maka teruskan ayatnya. Maaf. Quran menyebut karakteristik yang pertama ini dengan 3 kelompok. Jadi sekarang pun orang yang belajar ini, sekarang di masjid ini, akan terdapat 3 kualifikasi. Falaula nafar, 1 nafar. Min kulli firqah, 2 firqah. Ketiga, ta'ifah, ini yang terpilihnya. Jadi kalau nafar itu bilangan banyak, yang seperti sekarang, mungkin ada 500.000 orang. Kalau setengahnya turun menjadi firqah. Setengahnya lagi itu menjadi ta'ifah. Maaf, kalau yang ranking 1 itu berapa orang? Ranking 1 berapa orang? 1, berkualitas tidak? Nah, cara membaca ayat ini, kata Al-Quran, orang yang belajar itu mungkin semuanya, tidak akan semuanya punya visi yang sama untuk menjadi sukses. Yang kesini pun mungkin orientasinya beda-beda. Ada yang penasaran, Ustadz Adi, Ustadz Syafi'i itu yang mana sih gitu. Jadi begitu melihat wajahnya, oh itu, pulang, selesai, ambil foto, tuntas. Ada yang kedua ingin tahu, yang penting dapat info, selesai. Ada yang ketiga, ini yang mahal, namanya ta'ifah. Ta'ifah itu golongan sedikit. Jadi kalau kita belajar, bapak ibu titipkan anaknya untuk belajar di tempat manapun, maka jangan jadikan jadi kualifikasi nafar atau firqah, masukkan dalam golongan ta'ifah. Bagaimana kualifikasi orang ta'ifah itu? Cara belajarnya bukan talaba, tapi tafaqqoha. Tafaqqoha dari kata fiqih,
ditambah ta di depannya menunjuk pada kesungguhan, ditambah tasdid menunjukkan motivasi berkali lipat. Jadi pertama, kalau Anda ingin sukses, berhasil, khususnya di dunia pendidikan kita ingin tingkatkan, maka setiap dosen, setiap guru, termasuk murid-murid mahasiswa pembelajarnya, jangan pernah kita masuk di dunia pembelajaran kecuali satu, serius untuk memahami apapun yang kita pelajari dan kita ajarkan. Yang kedua, awas hati-hati ya. Saya dulu kalau belajar, itu tidak pernah saya pulang, kecuali ibu saya selalu menunggu di rumah. Jadi kalau saya pulang akan ditanya belajar apa. Lalu ditanya dulu supaya dipastikan paham nggak dengan yang dipelajari. Itu kami tidak akan pernah mendapatkan izin untuk nonton TV atau bisa seketika langsung tidur kecuali dikonfirmasi paham apa yang dipelajari di sekolah barusan. Itulah fikih. Lalu untuk mendapatkan itu jangan dikira mudah. Ada tantangannya, karena itu menggunakan tasydid, kata syiddah. Kalau sudah sukses, nah ini yang mau saya tekankan ya. Mungkin ini juga saya kira ditampilkan di YouTube, dan ada saudara-saudari kita menyimak dari luar. Perhatikan baik-baik. Silahkan Anda cari kitab suci manapun di muka bumi ini. Hanya Al-Quran yang menyampaikan langsung dengan firman-Nya yang tegas dan jelas. Bagi orang-orang anak negeri yang sudah sukses, pintar dalam pendidikannya, dalam ilmunya sudah mapan, maka diminta langsung oleh Quran, pulang, bangun negerinya. Pulang, diaspora, ekspatriat yang diberikan beasiswa LPDP, dapat beasiswa di Timur Tengah. Kalau sudah pintar, Anda berangkat belajar yang serius. Itu biaya yang Anda gunakan itu ada zakat umat Islam di dalamnya. Ada yang dari APBN, itu amanat bangsa. Kalau sudah sukses pulang, kata Quran itu. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ, pulang ke tempat masing-masing, lihat di daerahnya, lihat di desanya, ilmu apa yang bisa diterapkan di situ, la'allahum yahdharun, supaya setiap desa, setiap wilayah itu mendapatkan implementasi pencerahan dari ilmunya. Saya kira itu 4 bagian dari Quran yang bisa digunakan untuk membangun bangsa. Kalau kita ingin bagus, gunakan 4 pilar ini. 1, kuatkan ekonominya. Yang kedua, stabilkan politik, hukum dan keamanannya. Yang ketiga, kuatkan pendidikannya. Dan yang keempat, di atas semua itu, kuatkan pondasi keimanannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, luar biasa. Ini sebagai ta'zim kepada guru kita bersama, Ustaz, ya. Sekaligus juga mohon disebarkan ilmunya kepada umat dan bangsa di seluruh dunia. Ini ada sedikit oleh-oleh Ustaz, ada kitab, buku tulisan Al-Fakir, ada 4 jilid tentang Rasulullah SAW, Siddiq, Amanah, Fatona, dan Tabligh, tapi dengan pendekatan manajemen. Mudah-mudahan di tangan beliau akan lebih bermanfaat, dan jikalau ada yang salah mohon dikoreksi. Oke, mudah-mudahan ini sebagai simbol kecintaan Al-Fakir kepada beliau. Dan saya juga membalas ini dengan 2.500 paket hafalan Al-Quran untuk seluruh mahasiswa dan warga di kampus Tazkiyah, insya Allah. Saya dengar ada 2.300 mahasiswa, jadi kami lengkapi 2.300 paket hafalan. Itu ada 3 buku untuk memudahkan hafalan Quran 30 hari 30 juz, insya Allah. Jazakallah khair. Di fotonya kan bolak-balik Ustaz, jamaah juga ingin dapat. Kesini dulu ya, biar ini. Ya. Satunya ngadap. Baik, ngadap ke sebelah sini biar jemaah kepotong, Ustaz. Ya dari sini. Ya. Ya betul Pak, di sini. Oh dekat jemaah. Oke. Masya Allah. Tenang jemaah ya, kefoto semua nih. Nanti di share, insya Allah. Yang tasnya mas sini. Ya. Ini
Baik, barangkali demikian yang dapat disampaikan kajian pada hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf lahir batin, dan semoga acara hari ini berkahan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.